Baiklah, kalian bisa membuka aplikasi Google Classroom yang telah di-download. Kemudian yang paling bawah ada tanda plus, kalian klik, lalu masukkan kode yang telah ibu berikan di grup WhatsApp. Kalau sudah, klik gabung yang ada di atas. Nah, nanti bisa lihat ya, di sini ada nama-nama mata pelajarannya. Kemudian klik pembelajaran PPKN dan lihat video yang telah ibu cantumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun tidak tatap muka, tapi harus tetap semangat untuk belajar ya. Baiklah, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Membaca doa masing-masing dipersilahkan. Pada pertemuan hari ini, kalian akan belajar bab 2 tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menelaah norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, dapat menguraikan contoh perilaku dari norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan mengembangkan sikap yang sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, yang akan ibu bahas hari ini hanyalah garis besarnya saja. Selebihnya kalian bisa menonton video pembelajaran yang akan ibu tayangkan setelah pemaparan materi dari ibu. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dalam hidup bermasyarakat dibutuhkan norma untuk mengatur perilaku. Norma dibuat atas keputusan bersama dan harus ditaati oleh semua masyarakat. Dengan menaati norma, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan teratur. Kalian tahu tidak apa itu norma? Pengertian norma sendiri bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan suatu alasan tertentu. Seorang filsafat bangsa Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia merupakan zoon politikon. Artinya, manusia itu pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk bersama-sama, bergaul, dan berkumpul dengan manusia lainnya. Keberadaan norma sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya norma di masyarakat disebabkan karena norma tersebut mempunyai peranan, yaitu yang pertama, untuk membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan, dan perbuatan lainnya yang mengganggu orang lain, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kedua, menjadi pedoman, penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan selaras. Yang keempat, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Arti penting norma bagi diri sendiri. Norma memiliki arti yang sangat baik bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam konteks pribadi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terlahir sebagai makhluk individu. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, kodrat manusia bergeser sebagai makhluk sosial. Hal ini disebabkan karena sejak lahir sampai meninggal pun, manusia senantiasa membutuhkan pertolongan orang lain. Contoh kecil saja, kalian punya baju kan di rumah? Sebelum baju itu ada di tangan kalian, ada banyak orang yang terlebih dahulu mengolah baju tersebut. Mulai dari benangnya, ada seseorang yang membuatnya. Kemudian dibentuk menjadi sebuah kain, itu juga diperlukan bantuan orang lain. Dan sampai jadi baju, lalu dijual di pasaran, itu membutuhkan tidak hanya satu orang saja, betul tidak? Dalam pergaulan dengan manusia lainnya, tiap orang mempunyai keinginan atau kepentingan sendiri. Ada orang yang mempunyai kepentingan yang sama, dan ada juga yang mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan ada juga kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Pertentangan antar kepentingan itu dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat apabila dalam masyarakat tidak ada tata tertib atau norma yang mengaturnya.
Rasa tenang dalam hati akan tercipta apabila kita selalu jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mampu melaksanakan norma dengan baik. Adapun arti penting norma bagi masyarakat, yaitu norma mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi tertib dan damai, sebagai kaidah atau aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Norma dapat mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat guna mencapai ketertiban dan kedamaian. Dengan mentaati norma, maka tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tertib, aman, rukun, dan damai. Suasana masyarakat yang taat terhadap norma yang berlaku dapat membentuk suatu kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Macam-macam norma ada berdasarkan bentuknya, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Berdasarkan sumbernya, yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan video mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti setelah kalian menonton videonya, kalian Ibu tugaskan untuk membuat resume secara individu atau perseorangan. Nanti kalian presentasikan hasil tugas meresumnya, Ibu akan pilih secara acak pada minggu berikutnya. Jadi kalian harus mempersiapkan supaya saat Ibu sebut namanya buat presentasi gak kaget lagi gitu ya. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kita akan belajar PPKN kelas 7 ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman menyadari tidak sih, setiap perilaku kita di dalam aktivitas masyarakat pastinya banyak aturan-aturannya ya. Misalnya kita tidak boleh makan menggunakan tangan kiri, kemudian tidak boleh menerobos antrean atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Lantas apa yang dinamakan norma ya teman-teman? Norma pada hakikatnya merupakan kaidah atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dapat berbentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis ya teman-teman. Norma tertulis misalnya aturan tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri, ataupun membolos sekolah. Sedangkan norma yang tidak tertulis misalnya cara makan yang benar dan sopan santun. Norma-norma yang ada di masyarakat pastinya memiliki fungsinya ya. Di antaranya yang pertama mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua digunakan sebagai panduan bertingkah laku. Yang ketiga sebagai tatanan masyarakat agar masyarakat aman dan tentram. Dan yang keempat sebagai pengendali masyarakat agar masyarakat yang berniat jahat tidak melakukannya ya teman-teman. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman. Seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasul-Nya. Kehidupan beragama di Indonesia diatur di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman. Sedangkan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia harus selalu diterapkan teman-teman. Tujuannya agar terjadi keharmonisan masyarakat sehingga masyarakat hidup damai dan tentram dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia teman-teman. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri teman-teman, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Contoh perilaku sesuai dengan norma kesusilaan antara lain selalu berlaku jujur kepada siapapun ya. Kemudian tidak sombong, tidak iri kepada siapapun juga ya teman-teman. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah dan menyesali ya teman-teman. Sanksi ini muncul di dalam diri sendiri teman-teman.
Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma ini antara lain berbicara dengan sopan saat bertemu lawan bicara, memberi salam jika bertemu orang lain, berpamitan dengan orang tua saat berpergian, dan berpakaian yang sopan saat keluar rumah. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat berupa pengucilan oleh masyarakat sendiri ya teman-teman, kemudian tidak disenangi bahkan dicemoohkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum ya teman-teman. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa teman-teman. Sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat teman-teman. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi para pelanggarnya ya. Norma hukum dapat mengatur berupa larangan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, dan kewajiban membayar pajak ya teman-teman. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum teman-teman. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Lalu perilaku seperti apa ya yang sesuai dengan norma yang bisa kita terapkan di rumah teman-teman? Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua teman-teman. Kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama ya. Ketiga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Keempat, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini adalah perilaku yang bisa kita terapkan di rumah kalian masing-masing ya teman-teman. Bagaimana jika di sekolah teman-teman? Kalau kalian di sekolah bisa menerapkan perilaku seperti yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sekolah ya. Yang ketiga, mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar daring ataupun luring. Yang keempat, bersalaman dengan guru sebelum dan setelah pembelajaran usai ya teman-teman. Yang kelima, melaksanakan kewajiban piket seperti membersihkan kelas. Yang keenam, mengerjakan ulangan tentunya dengan jujur dan tidak menyontek ya teman-teman. Lantas bagaimana dengan lingkungan masyarakat teman-teman? Di lingkungan masyarakat kita dapat berperilaku sesuai norma seperti mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Yang kedua, saling menghargai dan tolong menolong ya. Yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa ya teman-teman. Yang keempat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yang kelima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang sudah dibuat bersama teman-teman. Lantas bagaimana dengan perilaku kita menggunakan media sosial ya teman-teman? Jawabannya silakan teman-teman ditulis di kolom komentar ya. Cukup sekian pembahasan materi tentang norma-norma dalam kehidupan di masyarakat teman-teman. Salam dari kakak dan salam semangat ya. Dadah. Nah, untuk pengumpulan tugasnya dikumpulkan ke ibu berbentuk Word, dikirimkan melalui Google Classroom. Jadi tulisannya menggunakan Microsoft Word ya. Batas pengumpulannya maksimal 5 hari. Selamat mengerjakan. Sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf. Sebelum pembelajaran ini ditutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Sekian dari ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumpulan tugasnya, kalian klik mata pelajaran PPKN, kemudian kalian klik kolom tugas yang telah ibu siapkan. Nah, nanti di sana ada tulisan tugas Anda, terus tarik ke atas. Kemudian lampirkan tugas yang sudah kalian buat. Kemudian klik bagikan yang ada di bawah.